Saya mau share sedikit tentang pengalaman saya waktu isoman kena COVID di bulan Juli yang lalu. Uh, jadi tanggal 4 saya udah mulai sakit kepala, terus saya masih anggap sakit kepala biasa, badan saya udah mulai ngilu semua. Tanggal 4-5 saya minum obat biasa, tanggal 6 udah mendingan, tanggal 7 saya masuk kantor, tapi teman-teman mulai curiga karena suara saya bindeng. Akhirnya besoknya saya antigen. Ini juga karena saya curiga anak saya udah mulai demam 1 orang. Saya antigen ternyata positif, dan 1 rumah langsung antigen semua, dan hanya 1 anak saya yang positif seperti saya. Nah, saya dan anak saya langsung isoman berdua, langsung 1 kamar. Besoknya saya langsung PCR, dan memang hasilnya positif, dan CT saya waktu itu cukup rendah, di bawah 16, 15,8, anak saya 16. Tapi puji Tuhan, waktu itu saya tidak mengalami gejala berat. Saya tidak batuk, saya tidak sesak, dan juga tidak demam. Hanya punggung masih terasa ngilu waktu itu. Saya dari dokter cuma dikasih vitamin. Saya nggak tahu, ada 1 strip obat mungkin ada untuk virus, tapi itu hanya beberapa hari aja saya minum. Kebetulan stok Novit saya waktu itu udah mulai menipis, sementara kan udah inden waktu itu. Nah, puji Tuhan, Ibu Siska waktu itu bantu beberapa butir waktu itu untuk saya konsumsi, terus dikasih juga glukola waktu itu stoknya Bu Siska. Makasih Bu Siska atas bantuannya. Karena stok Novit waktu itu inden, saya akhirnya konsumsi HDL SOP dan CGF. Dan pemulihannya luar biasa. Saya dan anak saya nggak ada gejala apapun, hanya waktu itu ya hilang penciuman dan perasa, tapi nggak ada gejala yang mengkhawatirkan waktu itu. Dan saturasi masih stabil di 94 ke atas. Karena saya rutin cek saturasi saya waktu itu dan anak saya. Tapi waktu saya positif COVID, saya sempat takut. Kenapa? Karena saya punya riwayat flek paru. Tahun kemarin saya kecelakaan, saya menghantam dada setir motor saya, dan saya waktu itu langsung ronsen, dokternya bilang, "Bapak pernah punya sakit paru?" "Pernah," saya bilang. Itu tahun 2008, dan waktu itu nggak tuntas pengobatannya. Karena saya udah merasa enak, ternyata masih ada sisa. Saya cukup khawatir waktu itu, cuman puji Tuhan, berkat saya rutin minum HDL SOP, CGF, air bio, dan juga saya rajin senter waktu itu di area dada saya, sampai saya PCR di tanggal 23, dan puji Tuhan hasilnya langsung negatif, dan anak saya juga negatif. Nah, saya waktu itu setelah negatif, saya penasaran dengan sisa-sisa flek paru yang waktu itu. Saya ke dokter paru, dan langsung ronsen, langsung toraks. Hasilnya langsung ketahuan di situ. Saya udah niat waktu itu, kalau memang masih ada, saya mau kembali lagi pengobatan awal gitu. Dan puji Tuhan, kata dokternya bersih. Bersih kata dokternya, ini nggak ada sisa apa-apa lagi. Saya waktu itu senang banget, dan saya berpikir apa yang membuat jadi bersih gitu. Ini hanya pendapat saya aja sih. Mungkin karena saya memang rajin minum Novit, terus air bio, dan belakangan terakhir ini kan saya minum HDL SOP dan CGF. Karena waktu toraks tahun lalu saya nggak minum obat apa-apa. Waktu dideteksi masih ada flek paru, sisa-sisanya saya nggak minum apa-apa. Saya hanya rajin waktu itu minum Novit terus. Dan mungkin itu yang membuat saya selama isoman tetap fit. Karena jauh-jauh hari saya sudah rutin minum Novit waktu itu. Dan teman-teman di kantor juga cukup kaget waktu saya masuk kantor. Tanggal 23 saya PCR negatif, tanggal 26 saya sudah ngantor. Saya sudah langsung ngantor, dan teman-teman saya cukup kaget karena rata-rata di kantor itu hampir sebulan orang baru bisa masuk kantor lagi. Saya hanya cukup kurang lebih 2 minggu. Saya rasa itu aja sih
testimoni dari saya. Waktu itu saya setelah minum HDLSOP memang ada, waktu itu perut saya agak panas waktu itu, nggak nyaman. Setelah minum HDLSOP adem rasanya perutnya, merasa adem perutnya. Itu aja sih Bu Karlin.